10 patokan pendidikan masyarakat. Sistem itu seperti totalitas yang terdiri dari unsur atau elemen. Elemen adalah bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur, yaitu bagian kepala, badan, dan anggota badan. Jika salah satu komponen ini tidak berjalan, maka akan menghambat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, cakupan PLS. Kegiatan pendidikan luar sekolah mencakup program-program yang diorganisir. Program-program yang direncanakan seperti program paket A, B, dan C. Pendidikan anak usia dini melalui TPA dan playgroup. Playgroup ini bisa kita sebut dengan kelompok bermain. Program yang kurang terencana misalnya seperti wirid-wirid di masjid, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Lalu sub-sub sistem PLS. Pertama, masukan mentah seperti warga belajar dengan berbagai ciri yang dimilikinya. Lalu proses adalah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan bervariasi, mulai dari pedagogi dan andragogi. Jika pedagogi ini adalah pendidikan untuk anak-anak, sedangkan andragogi pendidikan untuk orang dewasa. Mengapa adanya pedagogi dan andragogi ini? Karena PLS yaitu sistemnya pendidikan sepanjang hayat, yang mana berhak dilalui oleh orang dari umur 0 sampai meninggal. Lalu keluarga, yaitu kuantitas lulusan yang disertai dengan kualitas perubahan tingkah laku yang didapat melalui kegiatan belajar membelajarkan. Perubahan perilaku ini mencakup kognitif, psikomotor, dan efektif. Lalu masukan sarana, meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan belajar, termasuk tujuan program, kurikulum, pendidik ini seperti tutor, pelatih, maupun fasilitator. Tenaga pengelola pendidikan lainnya, sumber belajar, media, fasilitas biaya, dan pengelolaan program. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya. Selain itu, pendidikan masyarakat juga bergerak di berbagai bidang yang menyangkut kemasyarakatan. Pendidikan masyarakat terkenal dengan prinsipnya, yaitu education for all. Artinya, dengan adanya pendidikan masyarakat, semua orang bisa mengenyam pendidikan dan meningkatkan aktualisasi dirinya tanpa mengenal usia. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang andragogi dan pedagogi. Lalu ada 10 patokan pendidikan masyarakat seperti warga belajar, sumber belajar, pamong belajar, sarana belajar, tempat belajar, dan dana belajar. Lalu ada ragi belajar, kelompok belajar, program belajar, dan hasil belajar. Masing-masing ada penjelasannya seperti ragi belajar ini rangsangan yang diberikan kepada warga belajar berupa motivasi. Kelompok belajar yaitu sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang yang berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan juga kebutuhan yang sama. Lalu program belajar, serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran dilalui dalam kurun waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ili, Yul.